Monggo. Oke, sebelumnya ini aja kenapa? Oke, sebelumnya selamat malam Bang Zaki. Terima kasih Ya, waktunya. siap. Selamat malam. Oke, Bang Zaki, bagaimana nih terkait eh, terkait kemarin Pak Yai sudah dipanggil ke Polres Malang. Ada tanggapan dari pihak Mbak Sarah? Ya, apa yang perlu ditanggapi? Ya, prosedur hukumnya begitu, ya wis dijalani aja. Tidak perlu ditanggapi. Hmm, ada mungkin kekhawatiran atau ketakutan nggak sih dari pihak Mbak Sarah sendiri? Apa yang perlu ditakuti? Toh kita ini mempunyai kedudukan yang sama di muka hukum. Gitu. Oh, Sama aja. Tidak ada yang perlu ditakuti. sebentar. Abang, Bang Punten, ini Bang kalau misalkan kabarnya kan apa namanya pihak Pak RT juga sorry, ada yang persekusi ya, dugaan persekusi. Mungkin dari Abang ada cerita, mungkin versi dari pihaknya Mbak Sahara, Bang. Kami aja baru tahu tadi ada wartawan bertanya kepada kami berkaitan dengan persekusi. Kak, kami juga bingung mau jawabnya bagaimana. Di mana persekusinya, kapan, siapa yang dipersekusi, yang mempersekusi siapa. Saya juga nggak tahu. Itu. Oke, Bang, tapi kemarin sebenarnya sudah ada permintaan sebelum ke Polresta Malang itu sebenarnya sudah ada permintaan maaf ya. Kan sudah ketemu tuh yang di gazebo-gazebo itu, Bang. Sebenarnya kan antara pihak YAI dan Sahara itu berarti sebenarnya seperti apa sih, Bang? Ya itu yang saya bilang, kalau pengen bermaafan itu kan harus muncul dari hati yang paling dalam. Ya semestinya maaf itu kan harus sejalan dengan perilaku, sikap, dan perbuatan. Maaf itu tidak hanya apa keluar dari dari mulut dengan kata-kata yang indah, tapi maaf itu harus diikuti dengan sikap dan perilaku. Kalau semisal maaf hanya untuk konten, buat apa? Minta maaf, kemudian 30 menit kemudian dijadikan konten. Saya pikir kan jangan seperti itulah. Apalagi yang bersangkutan ini kan sosok tokoh, katanya kan apa, seorang tasawuf, seorang apa, hafizul Quran, ya mestinya kan memberikan teladan yang baik. Kami ini kan anak-anak muda. Saya ini kan masih muda. Prinsipal kami jauh lebih muda. Ya harapannya kami bisa banyak belajar dari seorang ahli Al-Quran, ahli tasawuf, hafizul Quran. Harapan kami begitu sebenarnya. Bang, tapi kalau ini kan Yamim sudah dipanggil nih. Kalau dari pihak Mbak Sarah sendiri sudah menerima undangan belum sih, Bang, dari Polresta Malang atau seperti apa nih, Bang? Kami baru baru nyampe ini. Baru nyampe. Jadi seharian kami di Polresta Malang. Tadi pagi kami Hmm. sempat laporan berkaitan dengan pelecehan seksual. Terus habis zuhur kami kembali ke Mapolresta berkaitan dengan laporan kami yang pertama terkait pencemaran nama baik dan fitnah. Ini kami baru nyampe ini. Nyampe habis itu mandi, sholat, diajak Zoom ini. Sebenarnya kami ada agenda, cuman sebagai Hmm. bentuk penghargaan terhadap teman-teman pewarta, ya sudahlah saya nyuri-nyuri waktu. Sebenarnya lagi ditunggu sama orang-orang saya ini. Oh, wah, sebentar ya, Bang. Sebentar kita. Bang, apa yang jadi tadi ada agenda apa nih, Bang? Bisa cerita nggak di Polresta Malang? Atas Oh, laporan siapa atau seperti apa? agenda agenda apa? Kan sudah saya sampaikan barusan. Tadi Hmm. pagi kami laporan berkaitan dengan pelecehan seksual yang patut dilakukan atau diduga dilakukan oleh seorang yang mengakunya tokoh. Kami sudah melaporkan itu tadi pagi. Oh, ancaman
penemuan pasal yang sangkakan atau seperti Ya mestinya kan ya, seperti itu kan, nggak mau orang kemudian boleh ada ancaman pidana. Mungkin berkaitan dengan ancaman pidananya ditunggu saja, nanti kan pasti pihak Polres akan memberikan informasi ke publik berkaitan dengan itu. bukti-bukti yang dibawa mungkin Bang saat laporan tadi atau seperti apa? Saat ini kami belum membawa bukti, cuman sekedar laporan. Baru nanti kalau sudah dipanggil dalam kapasitas mungkin di BAP sebagai pelapor, mungkin kami akan membawa itu bukti itu. Yang jelas kami tidak mungkin melaporkan seseorang tanpa adanya bukti yang kuat, karena kalau itu terjadi sama aja kami ini mempelonco diri kita sendiri. Oke, Mbak Sarahnya ikut atau hanya Abang saja nih yang tadi di Polresta Malang? Kami tadi bersama dengan prinsipal kami, Ibu Sahara dan juga suaminya Mas Safwan, dibersamai oleh adik-adik advokat yang masih muda-muda luar biasa, yang masih geres-geres, cemerlang, tampan, luar biasa. Ya, kami ini kan advokat-advokat muda yang luar biasa, kecuali saya kayaknya yang paling tua. Bang, Oke, tapi kalau ada dari Abang sendiri, mungkin Bu Sahara, apalagi kan ini kan udah adanya saling lapor. Masih ada nggak sih sebenarnya dari Ibu Sahara ingin membuka pintu maaf untuk Yaimin sendiri, Bang? Silahkan teman-teman tracking ya, teman-teman pewarta ini tracking, apalagi kan yang menghubungin saya ini kan intens investigasi. Nah, mestinya teman-teman menginvestigasi selama ini bagaimana ada upaya-upaya pihak terkait untuk mendamaikan. Kami selalu kooperatif, hadir ketika ada undangan untuk didamaikan, kami selalu hadir. Ya, silakan teman-teman cross check ke lapangan bagaimana yang terjadi di lapangan. Itu. Oke, dengan adanya laporan ini pihak Mbak Sarah atau dari Abang pribadi berharap apa sih Bang? Maksudnya apakah berharap Yai mengakui perbuatannya atau memang justru lebih ya pidana tadi gitu Bang? Atau seperti apa Bang? Pada prinsipnya kami ini kan anak-anak muda ini kan harus selalu menghormati orang yang lebih tua. Ya, kami berharap orang yang lebih tua juga memberikan teladan yang baik bagi anak-anak muda. Kenapa? Ya, ada pepatah kalau mau kita mau kita cocok-cocokkan lah, anggaplah cocok logi gitu. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari itu mungkin agak cocok gitu. Makanya mestinya orang yang lebih tua memberikan teladan yang baik terhadap anak-anak muda. Mas Safwan, Bu Sahara ini kan masih muda. Jadi sebenarnya beliau juga butuh bimbingan, butuh arahan. Harapan besar bagi kami ya seseorang yang mulai kemarin mengaku beliau adalah tokoh agama, ahli tasawuf, hafizul Quran, bisa memberikan teladan yang baik buat kami anak-anak muda, wabil khusus bagi prinsipal kami. Itu harapan kami. Jadi kami tidak muluk-muluk, kalau memang arahnya damai ya kami senang. Kenapa? Komitmen kami sedari awal bahwa jalan perdamaian itu kami cari. Makanya kami setelah kami pegang kuasanya Bu Zahara, kami tidak pernah dan bahkan kami meminta kepada prinsipal kami untuk tidak mengupload apapun ke sosial media. Tujuannya apa? Biar adem, situasi kondusif, biar kota yang kami cintai, Kota Malang selalu aman, damai, tentram. Itu kan niat kami sebagai anak muda. Sekali lagi saya pertegas bahwa harapan besar kami sebagai anak muda, wabil khusus Mas Safwan dan Bu Sahara, berharap teladan yang baik dari orang yang lebih tua. Itu. Oke, berarti tadi hanya melaporkan satu Yai aja tuh Bang? Maksudnya hanya si Pak Yai aja atau ada orang lain Bang yang ikut disertakan dalam laporan tadi Bang? Nah, sementara laporannya hanya terhadap Pak Min saja. Oke, berarti tidak termasuk istri dan mungkin lain-lainnya ya Bang ya, hanya satu.
Ya, tidak menutup kemungkinan ke depan ya akan muncul laporan-laporan baru. Tapi kan nggak begini. Niat kami ini tidak pengen membabi buta semua orang dilaporkan, kami nggak mau. Kami nggak pengen memperiuh suasana, kami akan fokus terhadap siapa yang berpolemik. Karena yang berpolemik ini adalah Pak Min dengan prinsipal kami Bu Sahara dan Pak Sofwan, ya sudah kami fokus aja ke situ. Ngapain kami harus paksa-paksa pihak lain untuk ikut terlibat, ya kami nggak mau. Cukup bagi kami, ya sudahlah, karena kami niatnya ini kan ya sudahlah, kita ini selesaikan sebagaimana mestinya. Kalau memang prinsip kami berkehendak damai, ya monggo damai saja. Cuman pada prinsipnya itu tadi, kami tidak pengen membuat riuh suasana. Oke, mungkin Novi, udah Kak? Aman? lanjut. Mungkin ada tambahan Oke. dari Kak Keja atau Bang Rio atau Kak Rifa? Oke. Saya pikir cukup ya. Saya juga ini lagi ditunggu tim untuk rapat. Terima kasih waktunya. Semoga kita semua senantiasa diberikan keberkahan, kelapangan dada untuk ya berperilaku baik, menjaga kedamaian satu sama lain. Oke. Terima kasih ya Mbak.